kasih Tuhan dinyatakan tapi emosi karena debat dan semuanya gitu loh. Wow. Nangkap ya? Ahli Taurat ya Anda ya? Bukan saya. Oh bukan, teman-teman Anda, teman Anda pastor maksudnya. Ya, kamu agak gimana sama saya dari tadi ya, mencari-cari kesempatan terus gitu. Oke. Saya pribadi mohon maaf. Ya, jangan diulang. Oke. Iya. Buat gua tuh ya, satu pelayanan yang paling luar biasa tuh bukan dari kita duluan, bukan siapa duluan. Semua tuh Tuhan duluan. Yap. Tuhan yang begitu luar biasa, kita yang begitu berdosa, dan kita yang ini, kita suka dosa, kita membenci Tuhan, Tuhan pengen datang menyelamatkan kita. Wah, itu susah. Ya kan? Nah, gimana caranya? Tuhan buat jembatan. Lewat apa? Dia datang sebagai manusia. Lewat Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dia datang, dia bangun jembatan. Dan dia bangun jembatannya luar biasa. Dia bisa gaul sama orang-orang yang terbuang. Pelacur lah, orang-orang berdosa lah, orang-orang yang dianggap dikutuk Tuhan lah. Semua jenis orang baik juga. Semua jenis orang bisa terhubung dengan dia. Nah, itu adalah jembatan yang terbaik, jembatan utama yang Tuhan buat untuk kita. Nah, sebagai murid-muridnya, kita sekarang juga diberi kehormatan untuk terlibat dalam kerajaan Allah, rencana Tuhan. Untuk membagikan kasih Tuhan pada sesama, bagian kasih Tuhan sama orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi apa caranya? Gimana caranya? Kalau dulu pernah satu zaman kita di jalan teriak, Yesus Tuhan, gue nginjilin di jalan, gue bagi traktat di jalan dan orang tersinggung, orang nggak suka. Gue pikir gue rohani banget, gue sudah pejuangnya Allah. Setelah lewat waktu, makin lama gue melihat bahwa itu bukan cara yang dewasa. Ya kan? Kita perlu cara yang tepat untuk bisa menceritakan tentang kasih Tuhan. Dan kalau kita meneladani Yesus, kita perlu membangun kehidupan yang bisa jadi jembatan buat orang lain, supaya pesan dari Tuhan nih bisa sampai sama orang-orang yang dituju. Nah, itu perlu jembatan. Pesan dari Tuhan dibawa kepada orang-orang ini. Nah, perlu jembatan. Nah, itu maknanya the bridge. Nah, gereja kita semua, bukan cuma murid, semua kita murid-murid Tuhan, yang mengaku murid Tuhan, maka kita perlu belajar gimana hidup kita jadi jembatan. Supaya kasih Tuhan, pesan Tuhan, bisa diterima sama teman-teman kita dengan baik. Nah, itu namanya the bridge. Waktu dulu Tuhan turun ke dunia juga nggak maksa kita untuk ini. Nggak maksa, tapi nyampe pesannya. Nah, itu yang hebat. Nah, kita suka maksa. Dulu waktu zaman gue penginjilan, ada teman gue emosi gebrak meja. Jadi penginjilan akhirnya jadi bukan ajang kasih Tuhan dinyatakan, tapi emosi. Karena debat dan semuanya gitu loh. Nangkap ya? Ahli Taurat ya Anda ya? Bukan saya. Oh bukan, teman Anda pastor maksudnya. Ya, kamu agak gimana sama saya dari tadi ya, mencari-cari kesempatan terus gitu. Oke. Saya pribadi mohon maaf. Ya, jangan diulang. Oke. Iya. Nah, jadi ya bukan soal ahli Taurat, tapi gini loh, penginjilan menjadi sebuah kristenisasi buat kami dulu. Wow. Kita berusaha gini, agama kita lebih baik, kita pengen kasih agama kita. Aduh, kalau sudah agama, debat. Agama sudah sensitif, menyinggung. Nah, Tuhan Yesus kok nggak gitu ya? Itu yang buat gue berpikir terus, oh ya dia akhirnya disalibkan, oh ya dia gini. Tapi dalam banyak kasus kita lihat gini, Sakyus bisa terima Tuhan, pelacur bisa terima Tuhan, wanita dengan pendarahan terima Tuhan, wanita dengan 5 suami bisa terima Tuhan, orang-orang di bait Allah juga ada yang bisa terima Tuhan. Jadi kok dia bisa menyampaikan pesan dengan baik? Nah, itu yang kita pelajari sih. Menarik sih, soalnya tadi kita teman-teman juga pada ngomongin, kayaknya sekarang tuh lagi banyak isunya kayak kita penginjilan tuh kayak orang-orang dengernya, orang-orang mendefinisikannya sebagai, wah ini kristenisasi nih. Apalagi di sosial media lagi banyak yang, misalnya kita posting apa yang agak rohani, ngomongnya kristenisasi. Nah kayak gitu. Mungkin orang-orang berpikir itu sebagai kristenisasi karena memang caranya kita juga yang ya dulu pernah ada, mungkin kalian perlu tahu, dulu pernah ada cara-cara yang salah yang terus terang dilakukan sama orang-orang Kristen ataupun gereja. Contoh, bagi Indomie, seperti begini-begini ya, dibagi Indomie, bagi beras gratis buat masyarakat, tapi di dalamnya ada ayat-ayat, ada apa. Supaya lagi pas mau masak, ada ayat, luar biasa. Waktu mereka baca, mereka dapat hidayah, begitu kan. Wow. Tapi yang terjadi bukan begitu, yang terjadi justru tersinggung. Oh, lu gitu ya. Lu kasih gue beras, gue butuh beras, lu kasih gue beras, tujuannya gini. Diam-diam lu kasih ayat.
itu sensitif, itu menyinggung. Kita taruh traktat di angkot dulu kan, orang kita pikir baca terus mereka, wah diberkati. Justru yang terjadi waktu mereka baca, oh lu pikir agama lu paling benar. Gue juga punya agama nih. Nah dari situ gue mempelajari, gue lihat, kayaknya kita perlu belajar bagaimana bersosialisasi dengan baik. Bagaimana membangun jembatan yang baik. Supaya pesan Tuhan ini nyampe. Jangan terus mau dianggap, lu mau bikin gua Kristen. Nah, jangan jadi justru jadi salah paham. Iya. Walaupun sometimes tetap terjadi, tapi kita perlu menjadi lebih dewasa dalam caranya. Iya, betul. Kadang-kadang kita udah terlalu kebawa emosi sendiri, gue pengen cerita tentang Tuhan Yesus, tapi kitanya nggak bijak. Iya. Kadang-kadang makanya kita pakai cara sendiri, dan itu yang bikin orang-orang jadi, kok lu nggak asik sih, malah jadi kayak, lu maksain agama lu buat gua sih. Iya, oke. Kalau dari zaman Koko waktu itu, ada yang bilang bagiin traktat kayak begitu kan. Itu tahun berapa kok berarti? Oh mungkin udah lama juga ya, tapi yang gua tahu tahun 90-an itu rajin banget orang bagi traktat di jalan-jalan, taruh di tempat-tempat umum gitu. Itu emang seluruh mahasiswa gitu lagi begitu? Enggak seluruh, tapi banyak. Memang waktu itu memang ada lagi sesuatu ya, lagi banyak hal yang banyak anak muda yang semangat sekali untuk melayani Tuhan. Sempat ada cerita-ceritanya kan waktu itu Bandung lagi berapi-api gitu kan. Dan sampai mereka bagi aku dengar dari papih aku, dari orang tua aku. Bukan cuma bagi sih, ada yang di bus dia nyanyi, terus dari dia bersaksi di tengah bus, terus altar call langsung. Siapa yang mau terima Yesus tempat ini boleh angkat tangan. Segitunya? Gitu. Oh iya, dan ada yang angkat tangan di bus. Oh, ekstrim juga ya? Saat itu yang terjadi. Gitu. Apakah itu bisa lagi sekarang? Nggak tahu, mungkin. Gitu. Jadi menurut saya jangan soal caranya, tapi hatinya bahwa saya mau jadi jembatan. Nah, caranya dicari mana yang paling cocok gitu, mana yang paling cocok untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan buat orang-orang di sekitar kita. Oke. Terus sekarang ini ada isu gini kok. Nggak perlulah nginjilin, cukup aja gue jadi berbuat baik dan gue nggak ngerepotin orang dan gue jadi teladan. Menurut gue itu cukup. Menurut Koko gimana itu, Kok? Kenapa kok lu berpikir begitu? Enggak, ini kan ada isu-isunya bukan saya. Ya, saya pengen tahu kenapa menurut kamu, kenapa orang berpikir begitu? Kenapa ya kira-kira ya? Iya, karena takut itu kah? Sutradaranya yang nyuruh saya seperti itu, nanya Koko. Jadi apakah takutkah? Gara-gara takut? Mungkin. Atau, ya kan? Takut ditolak. Takut ditolak, takut dianggap sok rohani. Ya. Kalau menurut saya gini, supaya kita nggak dianggap sok rohani, jadilah rohani beneran. Oh, ya kan? Agak lambat ya. Jadi kenapa rohani begini loh? Yang nggak disukai orang ini, lu kelakuan kayak gitu, tiba-tiba lu ngomong Tuhan, orang kayak apa sih lu? Nggak banget gitu. Nggak banget, ya kan? Tapi kalau lu memang menghidupi tanpa lu menjadi sok rohani, orang akan nanya tentang Tuhan. Kemarin ada satu kejadian kan yang mungkin gua ada share juga di grup. Itu tiba-tiba teman-teman gua yang dulu yang masih belum mau terima dan malah jadi cenderung jadi ateis sekarang. Ada beberapa sangat ateis, sangat anti agama, mengejek-ejek agama. Tapi selalu mereka nanti ada sesuatu yang mereka tanya. Gua dipanggil di grup SMA gua tuh Papen, Pak Pendeta, Papen. Jadi nanti panggil Papen. Kita mau nanya nih, ada kasus gini. Nah, akhirnya di situ waktu itu gue bilang, oke, lu nanya ya, lu bertanya-tanya kan gitu ya. Kamu nanya. Ya, jadi saya bilang, lu yang nanya, gue jelasin ya. Gitu, gue jelasin lo. Gue bukan tiba-tiba mau sok rohani, gue mau jelasin yang lu tanya. Cuma panjang lo, gue bilang panjang lo penjelasan gue. Dan dia bilang nggak apa-apa ya, gue panjang, gue jelasin tentang kenapa gue percaya Tuhan. Karena mereka kan ateis. Buat mereka Tuhan nggak ada. Gue yang kenapa? Gue bilang, buat gue konsep Tuhan tuh juga konyol. Tapi kenapa gue bisa percaya Tuhan? Nah di situ gue jelasin panjang lebar. Gue jelasin panjang lebar semuanya. Sampai akhirnya mereka, oke. Tapi tetap ada satu teman yang nutuk. Gue nggak setuju. Main-main sih dia, tapi selalu gitu kan. Kalau menurut aku sih tidak, dia begitu kan. Gue langsung bilang, ya
Ya nggak apa-apa, terserah lu. Ya kan, gue udah tahu lu bakal jawab begitu. Terus dia, kok kamu bisa tahu? Ya lu naksir siapa juga gue tahu. Jadi nangkep nggak? Gini, jadi jangan buat suasana awkward, santai aja. Kalau ada yang nentang, bawa ketawa, bawa apa, sehingga asik-asik aja. Tapi gini, kenapa mereka tanya soal Tuhan sama kita? Karena hidup kita harusnya menceritakan Tuhan. Mereka nggak nanya sama tentang Tuhan sama orang yang hidupnya kacau balau. Menurut lu Tuhan gimana? Yang kacau-kacau teleran. Gue juga kurang jelas gitu kan. Gue juga nggak tahu. Nah, tapi waktu lu memang nggak serohani, tapi memang cara gue bercanda di tengah-tengah teman gue gaul sama mereka. Gue pendeta enggak sama sekali. Tapi gue juga terus mengevaluasi cara bercanda gue. Pernah gue bercanda, teman gue tersinggung. Oh oke, jangan begitu. Kenapa? Gue tahu gue sedang mau bawa pesan. Gue lagi mau bangun jembatan nih. Kalau semua tersinggung sama gue, gimana gue bikin jembatannya? Nggak akan nyambung. Jadi gue evaluasi cara bercanda gue. Kayak lu punya cara bercanda, kalau udah gue kasih tau berapa kali, tolong dievaluasi juga begitu loh ya. Jadi kenapa? Kenapa? Karena gini loh, serius. Karena kita adalah orang-orang, serius. Kita adalah orang-orang yang lagi bangun jembatan. Nah, kalau orang nih lu bercanda gitu, tiba-tiba lu bilang tentang Tuhan. Orang ini, apa sih? Nggak asik. Gitu ya. Jadi yang orang suka tuh sok rohani. Atau suka sok menggurui, sok bener sendiri. Nah makanya jadi anak Tuhan tuh gini. Pertama kita memang menunjukkan bahwa kita memang mau belajar ikut Tuhan, tapi kita juga menunjukkan bahwa gini, gue bukan orang sempurna.